Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Semakin tinggi, semakin besar, semakin sempurna tingkat ketakwaan kita, maka kita akan semakin mulia di hadapan Allah. Maka Allah akan semakin banyak memberikan solusi atau makhrajan dari setiap masalah yang kita hadapi, dan Allah akan semakin memudahkan, memberikan rezeki kepada kita semuanya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita lihat seorang karyawan atau pegawai yang dia bekerja di suatu perusahaan atau instansi, maka dia akan mendapatkan gaji atau upah sebagai balas jasa. Nah, kalau kita cermati di dalam uraian upah atau gajinya, ada namanya gaji pokok atau kapok, ya. Kemudian ada tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan dan lain sebagainya. Nah, ternyata rezeki juga begitu. Ada rezeki pokok ketika kita usia 4 bulan di kandungan ibu kita sudah ditetapkan rezeki pokoknya. Kemudian nanti ketika kita punya istri atau suami ada rezeki tambahan dan lain sebagainya. Sehingga ternyata ada beberapa sumber-sumber rezeki yang dapat kita gali atau kita gunakan untuk mendapatkan rezeki. Lah, apa saja sumber rezeki yang ada untuk dapat kita potensikan? Maka dalam kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan sumber-sumber rezeki supaya nanti kita bisa untuk memaksimalkan, sehingga kehidupan kita akan semakin mudah dalam untuk ibadah kepada Allah. Yang pertama, rezeki yang sudah dijamin atau namanya tadi rezeki pokok. Setiap orang itu ketika usia 4 bulan di kandungan ibunya, maka sudah dijamin Allah rezekinya. Jangankan kok manusia, yang namanya hewan atau yang lainnya sudah dikatakan rezekinya. Maka di dalam surat Hud surat yang ke-11 ayat yang ke-6 Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardh, dan tidaklah semua makhluk-makhluk yang hidup di bumi, entah itu manusia, jin, binatang atau yang lainnya, illa alallahi rizquha, kecuali semuanya itu ditanggung rezekinya oleh Allah Ta'ala.
Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha, dan Allah tahu tempat tinggal yang tempat bersemayamnya. Allah tahu di mana letaknya binatang-binatang ketika malam, ketika siang, dan tempat-tempat yang lainnya. Kulum pikiran semuanya itu sudah ditetapkan di Lauh Mahfuz, itu kitab yang jadi rumah itu. Semua makhluk-makhluk termasuk manusia seperti kita, semuanya sudah dijamin rezekinya oleh Allah Ta'ala sejak lahir sampai mati atau meninggalnya. Bahkan kadang-kadang kita menyaksikan sebagian makhluk-makhluk hidup seperti burung yang hidup di atas dengan terbang, makanannya itu ikan yang ada di bawah permukaan air. Ketika burung tadi terbang dari kejauhan, dia lihat ada ikan yang melengking, kemudian dengan cepat dengan kakinya disambar, kok yuk kecekel. Ya. Kita dengan tangan belum tentu kecekel, ya dengan kaki macet kemudian dibawa ke atas, ya. Atau nanti yang lainnya, ya, yang namanya ikan besar, namanya paus. Paus kembang itu bobotnya cuma 50 ton. Ini kalau sapi 200 ton berarti kurang lebih 250 sapi dengan siji. Ya, kalau makan tuh dia nyelam, kemudian di bawah ikan kecil-kecil, kemudian mulutnya dibuka, kemudian serp, kemudian makan sekali itu cuma 1 ton. Ya, itu ikan seekor ikan paus yang besar. Ya. Terus juga ikan-ikan yang kecil-kecil, ya makanannya apa? Makanannya plankton dan sebagainya, ya. Itu untuk yang ikan. Yang namanya ular juga begitu, dikasih makanan-makanan mulai dari tikus dan sebagainya. Maka kita harus yakin bahwa kita manusia, makhluk yang mulia yang tugasnya adalah beribadah ini pasti lebih dijamin Allah untuk rezeki kita. Maka kita nggak usah merasa minder atau pesimis hidup di dunia. Selama kita menunaikan tugas kita beribadah kepada Allah, insya Allah rezekinya akan selalu disiapkan. Lah rezeki itu bisa ditahan Allah kalau kita melewati tugas kita, umpama untuk ibadah nggak ibadah, maka terus ada sosok ditahan oleh Allah rezekinya, ya. Makanya Allah tugas-tugas kita tunaikan supaya rezeki kita akan bisa kita terima dengan baik, lancar, dan dengan terhormat. Kemudian rezeki karena usaha. Sebagian yang boleh saya sampaikan ada namanya rezeki kasabi, adalah rezeki ghaibiyah. Nah, orang-orang yang mendapatkan rezeki itu bisa juga dengan cara bekerja. Pekerjaan itu sebagai amal solehnya menjemput rezeki. Maka di dalam surat An-Najm, surat yang ke-53 ayat 39 Allah berfirman, wa alla insan lil insan illa masa'a, dan bahwasanya tidaklah bagi seorang manusia kecuali apa yang dia kerjakan, mulai dari ibadahnya maupun usaha untuk mencari rezeki. Orang-orang yang diberikan rezekinya di tempat yang jauh, umpamanya, ya, kalau tidak datang ke sana ya tidak dapat rezeki. Umpamanya orang Solo diberi rezeki di Makassar, ya harus datang ke sana, ya. Kalau datang nggak akan dapat rezeki. Makanya kita juga harus rajin untuk berusaha untuk menjemput rezeki kita di mana saja kita berada. Rasulullah yang kemarin saya sampaikan, setelah sholat Jumat itu kita diperintahkan untuk kembali mencari rezeki sebagai penghidupan kita. Faida kuda suatu pantaru fil ardi,
Maka ketika selesai sholat Jumat, hendaklah kalian bertebaran di muka bumi untuk mencari fadilah, karena Allah ada yang jadi petani, pedagang, pegawai dan sebagainya. Semuanya itu dalam rangka untuk ibadah kepada Allah. Ada yang ibadahnya itu, ada yang ibadahnya itu muamalah. Sebagian ibadah muamalah adalah bekerja. Bapak-bapak, namanya mari kita niatkan ibadah, mari kita kerja kita untuk ibadah kepada Allah supaya menjadi awal kepada kita semuanya. Terus kemudian rezeki yang lainnya adalah rezeki kalau kita mau bersyukur. Di dalam surat Ibrahim, surat yang ke-14, ayat yang ke-7, Allah lewat Nabi berkata kepada umatnya, wahai umatku, ingatlah wa ta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhanmu memproklamirkan, menyatakan suatu pernyataan. Bagaimana pernyataannya? La in syakartum la azidannakum. Wahai hamba-hambaku, sungguh jika kalian mau bersyukur atas nikmat-nikmatku, la azidannakum, sungguh aku akan tambah rezeki kamu. Yang sedikit menjadi banyak, yang banyak menjadi lebih banyak. Tetapi wala in kafartum, dan sungguh jika kalian kufur nikmat, inna adzabila syadid, sungguh azabku sangat-sangat pedih. Jadi ada dua pernyataan. Yang pertama, kalau kita mau bersyukur, bagaimana syukur kita? Mulai dari yang paling ringan dengan mengucapkan kalimat syukur, yaitu alhamdulillah. Kita bekerja dapat rezeki uang, alhamdulillah. Rezeki matur nuwun, ya alhamdulillah. Ada seorang tukang ojek atau ojol yang ditulis ini, kalau punya uang bayar, nggak usah bayar, ya. Kenapa? Karena memang dia bayar. Kalau kamu naik ojek saya, punya uang bayar, silakan bayar. Nggak punya uang nggak usah malu, silakan naik, nggak usah bayar. Seharusnya 20 bayar pun nggak apa-apa, silakan 10. Ya, itu adalah dia bersyukur, ya, mensyukuri nikmatnya. Sedikit alhamdulillah, banyak alhamdulillah. Yang kedua, kita menggunakan rezeki itu pada tempat-tempat yang diridhoi Allah Ta'ala. Jangan sampai menggunakan untuk yang membuat Allah murka. Terus diawali dengan yang menjadi tanggungan kita. Kita punya uang terus digunakan untuk keluarga kita, supaya keluarga kita tidak meminta kepada orang lain. Dan nanti kalau sudah tercukupi, baru untuk yang lainnya, untuk yang kedua. Yang ketiga, untuk infak, sedekah, sabilah dan sebagainya, itu adalah bentuk-bentuk syukur kita terhadap rezeki yang kepada kita. Sebaliknya kalau kita sok maidu, kita dodol sekesuk mengentuk 3.000, kemudian kita menyesal atau kita bersyukur. Namanya bagian yang tidak bersyukur. Atau yang nanam padi sudah dipilihkan bibit yang unggul, sudah dipupuk dan pupuk yang entek ane ora panen, ya. Nah, itu kemudian Anda memang harus berintrospeksi diri, ya. Nah, kalau kita diberi rezeki enggak bersyukur, maka akan berubah menjadi yang namanya azab, yang membinasakan, yang menghilangkan, yang kemudian meluluhlankan rezeki yang sudah ada. Di dalam Al-Quran ada surat nomor 3 namanya surat Sabar.
yang isinya menceritakan negeri yang namanya negeri Sabar, negeri yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan tanaman dan sebagainya. Ya, kalau Padang namanya negeri ingkang gemah ripat lo jinawi, tukul kang sarwa tinandur, ora kang sarwa tinungku. Kemudian fakot dianulah, kemudian mereka kafir dengan nikmatnya Allah. Maka kemudian Allah datangkan banjir yang besar sehingga meluluhkan kebun-kebun mereka. Terus kemudian kebun itu menjadi tandus, tidak ada yang bisa kecuali pohon-pohon yang berduri. Ya, jadi semuanya itu dikarenakan kekafiran masyarakat kepada Allah. Lah kita harus mengambil pelajaran dan terusnya pada diri kita masing-masing, termasuk saya. Ya, kira-kira kalau rezeki kita masih sampai sini, apakah ini adalah ujian yang harus kita sabar atau sebagai suatu peringatan kepada kita? Mungkin kemarin kan kita kurang bersyukur. Ya. Nah, nanti kalau kita mau bersyukur, insya Allah akan mendapatkan tambahan rezeki dilipat gandakan, kemudian juga ditambah dengan rezeki yang beraneka ragam. Contoh ya, ada orang bekerja dapat upah, dapat gaji, kemudian dia syukuri, kemudian gajinya jadi lebih tinggi, ditambah gajinya, tambah bonusnya dan sebagainya. Terus bersyukur lagi, kemudian anaknya, istrinya menjadi anak dan itu yang soleh. Syukur lagi tetangganya jadi baik-baik dan sebagainya. Ya, syukur lagi badannya jadi dan sebagainya. Itu adalah wujud dari kesyukuran kita. Ya, makanya harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Bahkan ada sebagian ayat yang menjelaskan perlunya kita minta kepada Allah supaya kita menjadi hamba yang bersyukur. Doa yang dan adalah Robbi auzini an askuro nikmataka rabbi an'amta alayya. Ya, wahai Tuhanku, perlihatkan, berilah kepadaku rasa syukur atas nikmat-nikmat Engkau yang telah kepada kami. Jadi kita perlu untuk minta tolong Allah supaya diberi kemauan untuk bersyukur. Karena orang yang tidak diberikan segala sesuatu itu tidak akan bisa bersyukur. Ya. Kemudian dengan syukur itu pula nanti akan kembali kepada kita, tambah dan kembali juga kepada kita, sehingga hidup kita akan semakin lama semakin makmur. Sebaliknya, kalau kita nggak mau bersyukur, ya nanti kembali kepada kita, ya diubah menjadi Anda yang awalnya makannya enak sekarang menjadi tidak enak dan sebagainya. Makanya kami harus berusaha mencari kesyukuran dalam setiap nikmat-nikmat kita. Nikmat harta benda, nikmat keluarga, kesejahteraan, nikmat kesehatan juga begitu kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah rezeki yang tak terduga atau yang tidak dinyana-nyana. Di dalam surat At-Tolak, surat yang ke-65 ayat yang ketiga Allah berfirman, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah itu dan yang memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebabnya apa? Sebabnya adalah karena bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ya. Jadi kalau kita mau bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka nanti akan diberikan rezeki min haitsu la yahtasib. Semakin tinggi takwa, semakin banyak yang min haitsu la yahtasib. Kita bisa lihat beberapa kisah Nabi, utamanya Nabi Ibrahim AS, ya.
seorang nabi yang kemudian mendapatkan titel Khalilullah ketika beliau berada dalam keadaan yang sulit, ya, dalam keadaan yang mungkin membutuhkan makan tapi nggak ada makanan, maka Allah kemudian memberikan min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Ketika meninggalkan istri dan anaknya di lembah Mekah yang tandus, yang kering, yang tidak ada pohon satupun, secara dohir, secara akal akan mati dalam waktu yang tidak lama. Tetapi di saat-saat kehabisan segala-galanya, kemudian Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, yaitu adanya air Zam-Zam. Ketika Maryam sudah melahirkan di tempat yang sepi, nggak ada orang, dalam keadaan lemah, dalam keadaan lapar dan haus, nggak ada makanan sama sekali. Kemudian Allah perintahkan kepada Maryam untuk menggoyang pohon kurma. Pohon kurma itu seperti pohon kelapa. Wong barang harga terus goyang pohon kelapa. Kira-kira goyangnya pripun? Ya ora kuat kuwi. Tetapi inilah yang jatuh itu adalah kurma-kurma segar, berjatuhan pluk, ya. Itu enggak disangka, gitu. Kemudian memerintahkan, ya, galilah di bawah kaki digali, ya. Kemudian ada air yang macam, ya. Jadi nanti pemain untuk makan, airnya untuk minum, ya, itu sendiri. Habis melahirkan, ya, ibu-ibu sudah merasakan bagaimana lemahnya habis melahirkan, wasal melak luwe boleh. Kalau di rumah sakit ada makan, kalau itu nggak ada makanan, ya. Kemudian suruh untuk goyang pohon kurma kan tidak masuk akal. Tetapi minha itu yang tasib, daerah yang tidak disangka-sangka. Atau kisahnya Maryam sebelum punya anak sudah berada di tempat namanya masrubah, di tempat yang tinggi, gak ada tangganya, ya. Kemudian yang boleh masuk cuma Nabi Zakaria pakai tangga. Kemudian ketika Nabi Zakaria masuk situ, kemudian ada buah-buah yang tidak pada musimnya. Tidak musim apel ada apel, ya. Tidak musim enggak ada durian. Sampai Nabi bertanya, loh, yang musim cuma saya. Kok ini ada buah-buah yang tidak pada musimnya? Ya Maryam, anak Nabi Anda. Maryam ini dari mana? Ya. Kok ada banyak dari mana? Maryam kata buah min India, itu dari Allah. Allah langsung kirimkan langsung masuk di mihrabnya Maryam, ya, buah-buah yang tidak pada musimnya, Bapak Ibu, ya. Itu kalau makanan ketakwaan. Lah Maryam, Ibrahim, Muhammad itu adalah orang-orang yang mulia di hadapan Allah, yang pahalanya yang tingkatan sangat-sangat tinggi. Lah itu tidak menemukan kepada kita sudah bisa begitu meskipun tidak sebanyak itu. Jadi kalau kita semakin taala, insya Allah akan semakin mudah Allah memberikan pada kita dari rezeki yang tidak disangka-sangka. Wis tangga 29 duwe, tangga tuwek berase entek, duit entek kan diopo-opo, nggih. Apa bu sesuk poso sak omah yo alhamdulillah. Lah sahure nganggo banyu putih, sak gelas ruwung telu. Gitu. Lah kemudian sebelum subuh ada orang yang memberi makanan di pagi-pagi buta, ya, itu namanya min haitsu la yahtasib. Terus yang kedua, orang akan menjalani yang tidak sah kalau keduanya adalah bertawakal kepada Allah. Tawakalkan, pasrahkan semua hanya kepada Allah. Entah itu urusan ekonomi, ya, kita butuh 1 juta, baru punya uang 100.000, kurang 900.000. Tawakal kepada Allah, ya Allah, ini kalau jaga ini ya Allah,
Sing 100 kok jagane panjenengan cinta kepada panjenengan. Nah, kalau kamu ditawakali bahwa hasbuhu, malam dan yang bisa menyampaikan akan mencukupi apa yang kita butuhkan. Jadi rezeki dari yang tidak sama-sama itu akan terjadi kalau kita mau takwa dan kita mau bertawakal kepada Allah. Sebaliknya kalau orang itu tidak takwa, seandainya dapat uang, seandainya dapat barang yang banyak itu tidak jadi rezeki. Maka ada seorang yang berkata, tidak semua uang itu rezeki, tidak setiap rezeki itu uang. Ada uang yang rezeki, ada yang tidak rezeki. Contohnya, uang yang rezeki itu adalah uang yang dengannya kita bisa semakin dekat kepada Allah. Uang yang tidak jadi itu bisa jadi adalah sebagai adab. Adabnya itu wujudnya uang yang banyak. Kenapa bisa begitu? Karena dengan uang banyak kemudian dia rajin untuk maksiat. Uang yang itu kemudian digunakan untuk maksiat yang membuat dia tambah dosanya di hadapan, namanya uang yang bukan rezeki. Jadi dengan juga harta juga begitu. Harta itu ada yang jadi, ada yang tidak jadi rezeki. Makanya kita semuanya yang kita minta adalah rezeki, yang dengannya kita bisa semakin dekat kepada Allah. Jangan sampai kita diberi harta benda yang banyak tapi bukan rezeki yang barokah. Kemudian Allah dan yang baru amrihi, Allah dan yang mampu untuk menyampaikan perkara atau urusannya, meskipun menurut mata adalah suatu hal yang mustahil, tapi Allah tentu mengenai tidak ada yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Kemudian Allah itu sudah menjadikan tiap tertentu adalah suatu ukuran tertentu di mana dengan bijaknya Allah itu tak mengukur rezeki kepada hamba-hambanya. Makanya kita juga harus introspeksi diri kita. Jangan sampai kita cuma membanding-bandingkan dengan yang lain. Contoh, ada 3 kendaraan satu itu kendaraan motor namanya Beat, yang kedua adalah mobil Avanza, yang ketiga adalah bis. Semuanya membutuhkan BBM bahan bakar, tapi tankinya beda-beda. Nah, kalau Beat paling 3-4 liter selesai penuh. Nah, kalau Avanza paling 50 liter Nah, kalau bis 150 liter. Lah yang Beat jangan membayar seperti Avanza. Nanti kalau dikasih 50 liter malah buta semuanya. Makanya kita juga begitu. Kita harus memahami kadar-kadar kita. Kita mungkin memang tangki yang kecil, kita diberi kecukupan, alhamdulillah. Enggak usah memandang kepada yang tangkinya besar. Nanti kalau itu terus kita kadang menjadi orang yang kurang bersyukur. Tapi kalau kita mau untuk menghibur itu, terus kita jadi orang yang bersyukur. Terus lagi semakin tinggi tingkat ketakwaan kita, Allah akan semakin memudahkan rezeki untuk kita. Sebaliknya kalau kita semakin mendustakan Allah Ta'ala, nggak mau beribadah, kemudian kita malah rajin untuk maksiat, maka rezeki kita kadang-kadang dilewatkan dengan cara yang tidak baik. Seandainya mudah tapi mudah dalam berbagai macam kemungkaran. Ada orang yang dapat rezeki banyak tapi dari kemaksiatan. Sehari dapat 100 juta tapi dari kemaksiatan, itu bukan rezeki. Tidak akan membuat hatinya tentram, tapi justru membuat hatinya semakin gundah gulana. Bahkan ada juga yang sudah dapat yang banyak kemudian jadi bunuh diri. Kenapa? Karena
rezekinya ataupun hartanya, tidak untuk menentukan hatinya. Terus kemudian bab kekayaan, Nabi bersabda bahwa laisal ghina bi kathratil mal, tidaklah kaya itu dengan banyaknya harta, tapi yang namanya kaya adalah ghina nafsi, itu kaya jiwanya, kaya hatinya merasa cukup dengan apa yang ada pada kita, diberi keqanaahan, diberi rasa cukup dengan apa yang ada. Makanya Bapak Ibu, maaf saja, mari kita juga pentingnya mendoakan diberi rasa qanaah dengan apa yang ada pada kita. Ya. Boleh jadi dengan rezeki dunia yang sempit itu, kita akan diberikan rezeki yang lebih besar besok di akhirat, atau diberi rezeki keibadahan, diberi kesabaran, diberi kemujahadan, ya, diberi kemampuan untuk sholat bersama dan sebagainya. Yang itu adalah rezeki yang lebih diwajibkan dengan rezeki yang berupa uang. Ya, karena yang sebaik rezeki dunia itu akan habis, sementara rezeki ibadah itu justru akan semakin bermanfaat ketika kita itu mati atau meninggal dunia. Semoga itu semoga kita diwatala rezeki yang lebih baik, lebih barokah, dengan cara yang lebih mudah dan terhormat. Kemudian kita diberi rasa kesyukuran untuk nikmat Allah, kemudian Allah dengan mata kita rezeki yang lebih banyak dan maka sampai akhir hayat. Demikian yang saya sampaikan. Jawabannya, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka mu'min. Kita akhiri dengan doa majelis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.